Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sakila dari Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA UNJ dengan NIM 1302624013. Di sini saya akan membahas topik pembahasan dimensi esensi manusia. Ringkasan materi. Dimensi esensi manusia mencerminkan kompleksitas yang membentuk keberadaan individu, meliputi keunikan pribadi atau keindividualan, kebutuhan akan hubungan sosial atau kesosialan, panduan nilai moral atau kesusilaan, penghargaan terhadap perbedaan atau keberagaman, dan kemampuan berpikir serta belajar atau kognitif. Dimensi-dimensi ini menciptakan keseimbangan antara sifat individu dan sosial sekaligus menjadi landasan bagi manusia untuk beradaptasi, berkembang, dan menjalani kehidupan secara bermakna. Lalu ada learning outcome. Yang pertama, mengerti definisi dimensi esensi manusia. Yang kedua, menjelaskan dimensi esensi manusia. Yang ketiga, memahami pentingnya dimensi esensi manusia. Yang keempat, dapat mengklasifikasi macam-macam dimensi esensi manusia. Lalu kita akan masuk ke dalam subtopik pembahasan, yaitu dimensi kesosialan dan dimensi kesusilaan. Nah, topik pertama pembahasan dimensi kesosialan yaitu adalah komunikasi dan kebersamaan antar individu dalam satu lingkungan sosial. Setiap individu hidup dalam konteks sosial yang melibatkan hubungan dengan orang lain, sehingga perlu mengembangkan kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Dimensi ini mencakup keterampilan komunikasi, empati, serta kemampuan untuk memahami norma dan peran dalam masyarakat. Lalu ada pentingnya dimensi kesosialan. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang secara alami membutuhkan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, pembentukan identitas melalui pengalaman bersama, nilai-nilai yang dianut, dan peran-peran sosial yang kita ambil. Kita memahami diri dan kita juga memahami diri kita dan bagaimana kita itu berbeda dengan orang lain. Nah, yang ketiga, ada perkembangan komunikasi dan cara berpikir dalam pemecahan masalah bersama secara kritis, empati, dan mengambil perspektif orang lain. Lalu yang keempat, membantu mengelola dan mengendalikan emosi yang dapat membangun hubungan yang bermakna. Lalu ada aspek-aspek kesosialan. Nah, di dimensi kesosialan mencakup aspek-aspek yang membantu dalam membentuk dan mengembangkan proses individu secara unik. Beberapa aspek tersebut ialah yang pertama, siswa diajarkan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, siswa belajar memahami dan menghargai perasaan serta perspektif orang lain. Yang ketiga, siswa diajarkan untuk menghormati nilai dan aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang keempat, siswa berperan aktif dalam masyarakat dan melakukan kontribusi positif. Lalu ada faktor-faktor pendorong. Dimensi kesosialan tidak berkembang dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Nah, yang pertama itu keluarga. Nah, dari pola asuh dan cara orang tua berinteraksi dengan anak itu menjadi salah satu faktor pendorong dalam dimensi kesosialan. Lalu yang kedua ada pendekatan guru yang memberikan feedback dalam sistem pendidikan yang dapat mendukung kerja kelompok, kolaborasi, dan komunikasi terbuka. Lalu ada teman sebaya, yaitu interaksi dengan berbagai macam karakter orang, dan cara berpikir orang yang seumuran dengan kita. Lalu ada media dan teknologi. Nah, penggunaan media sosial juga berperan dalam mempengaruhi para siswa bersosialisasi, baik dari dalam hal positif maupun negatif. Gitu. Lalu ada contoh dimensi kesosialan. Nah, yang pertama itu bergabung dengan klub atau komunitas yang menunjukkan bahwa kita itu ingin berinteraksi dengan orang yang memiliki minat yang sama dengan kita gitu. Terus yang kedua, membantu teman yang kesulitan, yang dalam hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial seperti empati dan solidaritas. Yang ketiga, ada mengikuti kegiatan sosial menunjukkan kepedulian kita terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu ada menghormati perbedaan pendapat, menunjukkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Lalu ada kita masuk ke subtopik pembahasan yang kedua, yaitu dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan adalah salah satu hal penting dalam memahami hakikat manusia. Landasan moral yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya, memberikan kita kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Lalu ada pentingnya dimensi kesusilaan. Yang pertama, menjaga ketertiban sosial dengan nilai-nilai moral yang menjadi perekat dalam masyarakat, menciptakan harmoni dan menghindari konflik. Lalu yang kedua, membentuk karakter individu yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membuat keputusan yang bijak dengan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi sulit. Lalu yang keempat, memberikan makna hidup, memberi tujuan atau arah hidup kepada kita. Lalu ada aspek-aspek kesusilaan. Dimensi kesusilaan mencakup aspek-aspek yang membantu dalam membentuk dan mengembangkan proses individu secara unik. Beberapa aspek tersebut ialah yang pertama, norma-norma yang menjadi dasar kesusilaan yang terciptanya aturan dan hukum dalam masyarakat. Yang kedua adalah memperkuat ikatan antar manusia dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, yang ketiga, melakukan tindakan baik dan benar yang memberi kepuasan batin dan kebahagiaan bagi kita. Nah, yang keempat, ada kesadaran akan nilai-nilai moral yang mendorong untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
Lalu ada faktor-faktor pendorong dimensi kesosialan yang tentunya tidak berkembang dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keluarga. Tempat pertama seseorang untuk belajar tentang nilai-nilai baik buruknya sesuatu, tentang bagaimana awal mulainya sesuatu, seperti itu. Lalu yang kedua ada sekolah. Sekolah itu pendidikan maupun formal atau non formal berperan besar dalam membentuk nilai-nilai moral seseorang. Agama dan budaya, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dan budaya yang dapat memberi pedoman hidup yang mempengaruhi kesusilaan di dalam diri kita. Lalu ada pengalaman hidup. Nah, membentuk cara pandang masing-masing orang terhadap kehidupan dan nilai-nilai yang diyakini setiap orangnya. Nah, contoh dimensi kesosialan yang pertama ada menolong orang yang membutuhkan, menunjukkan nilai kemanusiaan dan kepedulian kita terhadap sesama. Lalu ada berbicara jujur sebagai dasar dari kepercayaan seseorang untuk membangun hubungan yang sehat kepada kita. Lalu ada menghormati hak orang lain yang menunjukkan bahwa kita tuh menghargai perbedaan dan keberagaman serta menghormati apa yang mereka miliki. Terus ada bertanggung jawab atas tindakan sendiri, menunjukkan kematangan dan kedewasaan kita. Karena sifat bertanggung jawab ini sulit dan tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus. Pada studi kasus kali ini saya membahas tentang colorism. Katerine perlu menggunakan kamar mandi, tetapi tidak ada kamar mandi untuk orang kulit hitam di dekatnya, jadi Katerine harus berlari sejauh 800 meter kembali ke gedung lamanya untuk menggunakan kamar mandi di sana. Latar belakang dari studi kasus tersebut adalah konsep ras yang kita kenal saat ini adalah hasil dari konstruksi sosial yang kompleks, bukan fakta biologis yang mutlak. Artinya, gagasan tentang ras terbentuk melalui interaksi sosial, budaya, dan sejarah serta digunakan untuk mengklasifikasikan manusia ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan ciri fisik tertentu seperti warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk wajah. Colorism adalah salah satu bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan warna kulit. Dalam sistem ini, individu dengan kulit terang seringkali diberikan hak istimewa dan perlakuan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berkulit lebih gelap. Lalu ada input masalah. Yang pertama ada bagaimana cara orang berkulit hitam mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang berkulit putih. Lalu yang kedua, bagaimana colorism mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mengubah pandangan orang terhadap orang tentang seseorang berkulit hitam. Lalu ada proses penyelesaian. Yang pertama, untuk menyetarakan perlakuan terhadap permasalahan ini dengan membuka dialog publik antara kelompok mayoritas atau kelompok kulit putih dan minoritas kelompok kulit hitam untuk memahami perspektif dari masing-masing ya, untuk membangun sebuah empati. Lalu yang kedua ada melakukan reformasi sistem hukum dan menegakkan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua tanpa membedakan, karena itu dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan individu tersebut. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan data yang akurat tentang dampak dari colorism dan membuat narasi positif tentang keberagaman kesetaraan dapat merubah pandangan seseorang juga untuk lebih menghargai dan menghormati perbedaan. Lalu ada output masalah. Yang pertama ada kelompok mayoritas dan minoritas terbentuk sikap terbuka terutama antara mereka yang mengalami colorism dan pengakuan bahwa perlakuan mayoritas adalah masalah serius. Yang kedua ada institusi penegak hukum menjadi lebih sensitif terhadap kasus colorism dan memberikan perlindungan untuk keamanan dan kenyamanan kehidupan individu. Nah, yang ketiga mengurangi bias dan prasangka seseorang terhadap orang berkulit hitam dalam berbagai aspek kehidupan dan berubah pandangan untuk saling menghargai satu sama lain. Lalu ada feedback masalah. Yang pertama, cobalah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, budaya, dan pengalaman untuk memperluas perspektif serta tahu bagaimana cara kita untuk memperlakukan orang dengan berbagai latar belakang. Lalu ada kedua, berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang-orang yang dipercaya seperti teman, keluarga, atau terapis dan belajar menerima diri sendiri agar tidak terpengaruh dengan kehidupan individu lainnya. Lalu ada yang ketiga, berusaha memperlakukan setiap individu sebagai manusia yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan cobalah untuk menempatkan diri sebagai orang yang terkena colorism yang bisa membuat kita merubah pandangan terhadap orang yang berkulit hitam. Karena kita tahu bagaimana sih rasanya seperti itu. Nah, lalu di sini terakhir ada kesimpulan dari subtopik pembahasan. Yang pertama ada dimensi kesosialan berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam satu komunitas atau masyarakat. Kesosialan mencakup kemampuan seseorang untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai sosial seperti solidaritas, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Tujuan utamanya untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dengan memperhatikan hak dan kewajiban bersama. Lalu yang kedua, dimensi kesusilaan berfokus pada
moralitas individu yang berperilaku yang dilandasi oleh norma etika dan nilai-nilai moral. Ini mencakup aspek kesadaran pribadi dan menentukan yang baik dan buruk, serta kemampuan untuk bertindak dengan penuh bertanggung jawab dan integritas. Kesusilaan menekankan sikap menghormati hak orang lain, keadilan, dan kejujuran dalam setiap tindakan. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengambil materi-materi tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.